Teriring salawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sang suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Sebagai penutup para nabi, beliau mempunyai posisi yang penting. Beliau pernah berkata, "Perumpamaanku di antara para nabi adalah seperti seorang yang membangun sebuah rumah, lalu ia memperindah, menyempurnakan dan menghiasnya, tetapi ia mengosongkan satu tempat untuk sebuah batu bata. Orang-orang mulai berkeliling di seputar bangunan dan merasa kagum, dan mereka berkata, andaikan tempat yang masih kurang satu bata ini disempurnakan, maka aku di antara para nabi seperti batu bata yang satu itu." Dengan adanya Rasulullah sebagai penutup para nabi mengisyaratkan sebagai program penyempurnaan bagi kemanusiaan, dan menyampaikan program-program ini kepada manusia secara berangsur-angsur. Sebab sepanjang sejarah, masyarakat seperti ini bagaikan anak yang diasuh dalam proses pengajaran dan pendidikan para nabi. Oleh karena itu, program-program para nabi dalam berbagai fase kehidupan anak ini harus disesuaikan dengan karakter dan kesiapannya. Karenanya, bentuk pelaksanaan ajaran para nabi berubah-ubah dalam 4 fase sejarah sebelum Islam. Penyampaian perubahan-perubahan ini telah dilakukan melalui 4 perantaraan atau pembawa risalah dan para nabi Allah yang membawa kitab-kitab suci dan syariat-syariatnya. Kita menyebut mereka sebagai para nabi pembawa syariat, dan mereka adalah Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, dan Isa alaihissalam. Sementara itu, para nabi Allah yang lain hanyalah menyampaikan syariat yang dibawa oleh 4 nabi tadi. Mereka sebagai estafet pembawa misi ilahi sehingga kepemimpinan ilahi tetap eksis dan berlangsung hingga masyarakat memiliki kesiapan lagi untuk menerima pembawa risalah ilahi berikutnya. Mereka sebagai estafet pembawa misi ilahi sehingga kepemimpinan ilahi tetap eksis dan berlangsung hingga masyarakat memiliki kesiapan lagi untuk menerima pembawa risalah ilahi berikutnya. Di sini penyampaian program penyempurnaan manusia yang lain kepada manusia dilakukan melalui perantaraan penutup para nabi yang disebut Al-Quran untuk mengakhiri rangkaian para nabi dengan menyampaikan risalah tersebut. Berdasarkan pemisalan sebelumnya tadi menjelaskan, melalui pengutusan para rasul, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendirikan bangunan spiritual di alam semesta ini untuk mendidik manusia sempurna. Tanpa bangunan tersebut, alam semesta ini tidak akan mampu mendidik siapapun selain binatang. Yang pertama adalah keluarga yang paling baik. Rasulullah SAW bersabda, "Aku adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikanku di dalam kelompok mereka yang paling baik." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan mereka 2 kelompok, lalu menjadikan di dalam kelompok yang paling baik. Kemudian dia menjadikan mereka berkabilah-kabilah, lalu menjadikanku di dalam kabilah yang paling baik. Kemudian dia menjadikan mereka beberapa rumah tangga dan diri yang paling baik. Yang kedua adalah kepakiran. Rasulullah SAW bersabda, "Kepakiran adalah kebanggaanku." Imam Ali alaihissalam berkata tentang sifat-sifat para nabi, mereka adalah kaum yang lemah. Allah telah menguji mereka dengan kelaparan, menguji mereka dengan kesusahan, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan para rasulnya memiliki kekuatan dalam tekad mereka dan kelemahan pada keadaan yang dapat dilihat mata. Selain itu, sikap qanaah memenuhi hati dan mata dengan kekayaan, sedangkan kemiskinan memenuhi penglihatan dan pendengaran dengan penyakit. Yang ketiga, karakter akhlak yang baik. Imam Ja'far Shadiq berkata, akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Inilah firman Allah Azza wa Jalla, "Jadilah engkau pemaaf dan serulah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh." Imam Ja'far Shadiq alaihissalam berkata tentang firman Allah Ta'ala kepada nabinya, "Hai Muhammad, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung." Dia berkata, yaitu dermawan dan berakhlak baik. Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang paling mirip denganku di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya." Yang keempat, amanah. Rasulullah SAW bersabda, "Demi Allah, aku adalah orang yang paling dipercaya di langit dan di bumi." Yang kelima, jujur. Dalam kitab At-Tabaqat Al-Kubra dari Aisyah disebutkan bahwa perilaku yang paling dibenci oleh Rasulullah SAW adalah berbohong. Maka beliau enggan untuk bertemu dengannya kecuali bila diketahui bahwa orang itu telah bertobat. Dan masih banyak lagi yang bisa kita teladani dari Rasulullah SAW, yaitu beliau adil, berani, memiliki kasih sayang, memiliki kemurahan hati, menghindari marah untuk kepentingan diri, sabar, yang memiliki rasa malu dan rendah hati. Bahkan dalam berpolitik, karakter Nabi SAW bisa kita teladani, yaitu perhatian beliau terhadap kaum muda dengan menjadikan wakil pertama Nabi, yaitu seorang pemuda yang menjadikan gubernur pertama Madinah yang berusia 21 tahun, yaitu Attab bin Usaid, menjadikan komandan pasukan melawan Romawi yang berusia 18 tahun, yaitu Usama bin Zaid. Beliau juga mendahulukan diri dan keluarga dalam menghadapi bencana, mementingkan orang lain atas diri dan keluarga, tidak suka menjilat, melindungi orang-orang lemah, tegas kepada orang-orang sombong,
dan melunakkan hati. Dalam hal beribadah, karakter Nabi SAW juga rajin beribadah, rajin beramal, sangat menyukai sholat, sangat khusyuk dalam sholat, dan selalu berzikir kepada Allah dalam duduk dan berdiri. Dan resensi ini tidak akan mampu untuk menyebutkan keseluruhan karakter Nabi SAW yang merupakan penutup para nabi. Sebagai penutup resensi ini mengutip salah satu hadis yang ada dalam buku ini bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wahai sekalian manusia, aku adalah pembawa rahmat dan pemberi petunjuk. Islam tidak pernah kekurangan teladan, dan yang paling teladan dari semua yang teladan ialah Nabi SAW. Sudah sepantasnya kita mengikuti akhlak beliau untuk keselamatan dan mengharapkan syafaat dari beliau, serta dikumpulkan bersama dia di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin." Ada pertanyaan?